namanya sih nggak mungkin berharap yang jelek-jelek, pasti yang bagus-bagus gitu ya. Kalau saya untuk flashback lagi ke masalah yang ada, saya nggak mau, karena memang saya sudah mengikhlaskannya gitu ya. Artinya ya sudahlah, saya udah rela kok, nggak kenapa-napa gitu aja. Jadi tapi kan bukannya salah kalau kita mau mengekspresikan lewat lagu gitu kan. Toh semua orang bisa mengalami hal yang sama seperti saya gitu kan. Contohnya kan juga banyak banget yang kasih masukan ke saya, dan banyak banget yang curhat jadinya ke saya kalau Kak nggak sendiri Kak, aku juga gini gitu. Jadi aku ternyata memang aku nggak sendiri gitu. Dan ini mewakili mereka juga. Semua itu bisa terjadi ya, bisa masuk ke dalam dirinya kayak Wirda, karena memang pasti orang melihat. Nggak usah saya aja gitu ya yang ngedenger deh gini ya. Nggak usah saya yang ngedenger dan tidak, sebenarnya dia nggak mengalami gitu ya. Sebenarnya dia tidak mengalami, tapi dia langsung bilang ini lagu sedih, dan dia hanyut di dalamnya gitu. Dia seakan-akan dia nih yang ngerasain gitu. Nah itulah makanya ya apa namanya, salah satu kekuatannya dari lagu Bang Jul yang ini ya gitu mungkin. Syairnya yang bikin sedih mungkin syairnya ya, yang aku baper tuh syairnya, karena di situ matamu tak melihat itu ya, matamu tak melihat, terhalang dinding yang tebal, telinga tak mendengar alunan nada yang indah. Di situ kena tuh syairnya gitu. Terus kini diriku ada, kau anggap sirna, aku bagaikan anak yang hilang. Itu kena banget di situ. Jadi mungkin di situ ke bawah keperasaannya di situ, makanya tadi dibilang kayaknya menghayati gitu ya. Gitu. Pastinya pengennya sih ketemu gitu kan, ketemu entah itu bagaimana caranya lah, bisa dipikirkan ya. Tapi yang aku lebih mengharapkan, maksudnya dia ada kesadarannya bahwa iya nih kok kenapa sih kok jadi susah banget gitu ya. Harusnya kan gampang loh kalau misalnya mau memperbaiki satu hubungan kan benar-benar harus dari kedua belah pihak gitu, jangan cuma. Jadi itu aja sih harapan saya, cuma apa yang saya rasain gitu, kerinduan saya yang saya rasakan, beliau juga merasakan. Cuma berdialog dalam doa aja, saya dan Allah yang tahu. Nggak datang ke rumah Umi Bang, bagaimana? Lewat doa aja, karena memang aku nggak begini. Salah satunya ya bukti aku mau selalu ingin berbakti sama beliau itu adalah saya nggak mau memperpanjang persoalan gitu ya. Jadi saya selalu mikir, saya selalu ambil pertimbangan bahwa ya udah, kalau memang sepertinya sulit, kayaknya Umi masih belum bisa terima gitu, masih tetap mau dibalikin yang salah jadi benar, yang benar jadi salah, ya sudahlah. Saya cuma mendoakan saja, mudah-mudahan someday terbuka hatinya, terbuka pikirannya, diberi kesadaran bahwa oh iya ya, jadi yang salah yang mana tahu gitu. Itu aja sih sebenarnya yang saya butuhin, yang saya kepingin itu aja. Jangan sudah terjadi begini dan tidak ada kelanjutannya gitu. Seperti teman-teman tahu juga kan, nggak ada sama sekali yang menjembatani gitu kan ya. Dan juga kelihatannya juga sepertinya anak yang hilang ini nggak ya udah diterima, nggak dicari gitu kan. Jadi ya sudah gitu. Jadi saya kalau untuk sekarang saya lebih fokus ke karir, single ya kan, bagaimana melatih supaya bisa lebih bagus, nafas lebih panjang ya kan Bang Dit. Jadi gitu aja. Ada dari pihak keluarga saya juga ya, mau menjembatani atau bagaimana, yang saya dapat kabar ya. Cuman dari sananya pun juga nggak ngerti gitu loh. Mau masuk dari mana, nggak paham juga saya ya. Saya dengar seperti itu ya. Gitu. Jadi memang. Jadi gini, apa ya? Kalau misalnya orang mungkin sekali. melihatnya saya sepertinya yang nggak mau membuka diri, padahal saya sudah cukup membuka diri gitu kan ya. Kalau kapanpun Umi panggil saya akan datang gitu kan. Kan masalahnya tuh gini.
saya harus mengakui kesalahan yang saya nggak melakukannya gitu. Seperti misalnya balik lagi, dimana ada statement harus minta maaf kepada kakak-kakaknya. Saya balik bertanya, saya salah apa sama kakak-kakak saya? Yang saya lakukan itu adalah bakti saya kepada Umi. Saya membantu dan segala macam untuk adik saya dan segala macam itu karena ini loh, saya pengen sebagai seorang anak menginginkan untuk bisa berbakti sama ibu, apalagi saya punya ibu cuma tinggal Umi ya, artinya punya orang tua cuma tinggal Umi gitu. Justru selalu dalam saya selalu doa, dalam doa saya selalu bilang, saya selalu berkata, ya Allah, mudah-mudahan dikasih petunjuk. Jangan nih saudara-saudara jangan ngejauhin aku. Nah, aku kan juga pengen berbakti gitu loh. Ini waktunya saya mau berbakti sama Umi, kok jadi dijauhin saya. Gitu. Ya, dan juga ya saya juga bersyukur artinya saat ini sudah ada regenerasinya Umi Elvi. Ya, ini anaknya, regenerasinya harusnya juga Umi dan pihak keluarga di sana, saudara-saudaranya, saudara saya juga yang ada di sana merasa bangga dan mendukung dan bersupport. Ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.